Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channelku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Sebelumnya, channel ini mari berhitung 346 ya teman-teman. Semoga kalian tetap mendukung Mimin. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Dan kita sudah sampai di part 8 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 7, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru mampir juga di channel ini, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu channel ini dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk klik juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu materi sosiokultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Kemudian untuk materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, diantaranya adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, selanjutnya adalah komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, selanjutnya mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kita langsung ke prediksi soal yang pertama. Suatu hari Putri dipindah tugaskan ke suatu daerah. Sebagian besar pekerja di tempat barunya adalah laki-laki. Setelah kedatangan Putri, para pegawai menjadi kurang fokus dan tidak maksimal dalam bekerja. Setelah ditanya, alasan mereka karena memperhatikan penampilan Putri yang kurang tertutup. Jika Anda adalah Putri, apakah tindakan Anda selanjutnya? A. Tetap tampil seperti biasa karena itu bukan salah saya. B. Tidak percaya diri dan mengajukan pindah tugas lagi. C. Merasa bangga banyak yang suka dengan penampilan saya. D. Mengganti penampilan saya menjadi lebih sopan. Atau E. Saya tidak ambil pusing. Nah, menurut kalian apa nih jawabannya teman-teman? Kita lihat di sini. Masalahnya adalah pekerja jadi kurang fokus ya dan tidak maksimal dalam bekerja. Dan ini alasannya adalah Putri yang penampilannya kurang tertutup. Nah, kalau teman-teman adalah Putri bagaimana nih? Masalah sudah diberikan ya teman-teman di soal dan kita harus memberikan solusinya teman-teman ya. Dan solusinya harus ke akarnya. Kalau akarnya adalah karena Putri kurang tertutup, ke akar masalahnya, maka kita harus cari apa kira-kira solusi yang paling tepat gitu teman-teman. Nah, yang A tetap tampil seperti biasa. Ini berarti tidak mau menyelesaikan masalah ya. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang B tidak percaya diri dan mengajukan pindah tugas lagi. Nah, mengajukan pindah tugas lagi ini solusi tapi menurut Mimin kurang tepat ya. Tapi kita keep dulu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian merasa bangga, banyak yang suka dengan penampilan saya. Ini merasa bangga. Merasa bangga boleh saja ya, tapi tidak memberikan solusi di sini karena dia tidak mengambil tindakan, teman-teman. Jadi kita eliminasi juga. Kemudian yang D, mengganti penampilan saya menjadi lebih sopan. Nah, ini ada solusinya, mengganti penampilan menjadi lebih sopan. Kita keep. Kemudian yang terakhir, saya tidak ambil pusing. Berarti ini tidak mau menyelesaikan masalah, kita eliminasi. Sekarang kita akan mengambil pilihan yang kira-kira memiliki poin paling tinggi ya, minimal 2 yang paling tinggi. Kalau pilihannya ada 5 seperti ini, berarti kita akan cari yang kira-kira memiliki poin 4 dan 5 dulu. Kemudian nanti kalau misalkan masih banyak waktu, bisa dipikirkan lagi nih apakah antara B dan D ini yang lebih tepat yang mana. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman sudah mepet waktunya, silahkan saja cari atau ambil saja mana yang lebih cepat diklik teman-teman ya. Biar tidak habis waktu, karena kalau sudah 4 poinnya itu sudah lewat passing grade teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini B tidak percaya diri dan mengajukan pindah lagi, atau D mengganti penampilan saya menjadi lebih sopan. Menurut teman-teman yang mana? Ya, tepat banget. Ini jawabannya adalah yang D teman-teman, yang memiliki poin paling tinggi ya. Jadi ini poinnya 5. Nah, kita lihat di sini juga kalau tidak percaya diri ini sudah
negatif teman-teman ya, meskipun di sini ada mengajukan pindah tugas lagi. Nah, ini tidak percaya diri ini jangan dipilih teman-teman ya, karena ini juga melihat apa ya, personalitas kita gitu teman-teman. Jadi nomor 1 ini jawabannya yang D menurut Mimin teman-teman ya. Kalian boleh beda pendapat, silahkan kalau ada pendapat kalian yang beda, komen saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda baru saja mendapatkan penghargaan atas prestasi Anda di perusahaan. Karena hal tersebut, beberapa rekan kerja Anda memberikan hadiah. Akan tetapi Anda kurang menyukai beberapa di antaranya. Sikap Anda: A. Menggunakannya saat saya butuh. B. Memberikannya pada saudara saya. C. Menyimpannya sebagai kenang-kenangan. D. Menjualnya lagi dengan harga lelang. Atau E. Saya akan jujur bahwa saya tidak suka dengan hadiahnya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah hadiah ya teman-teman ya. Hadiah. Jadi kalau hadiah itu ya harus dihargai ya, meskipun kita tidak suka teman-teman ya, karena ini sifatnya hadiah. Kita bukan beli barang kemudian kalau tidak sesuai bisa dikembalikan, tapi kalau hadiah ya terima saja teman-teman ya, karena hadiah kita nggak rugi apapun teman-teman ya. Jadi sekarang kita lihat di pilihannya, menggunakannya saat saya butuh, ini berarti menghargai juga ya, karena mau menggunakannya. Kita keep dulu. Kemudian yang B, memberikannya pada saudara saya. Ini saya rasa yang A lebih banyak poinnya dibanding yang B. Ini kita eliminasi saja teman-teman, karena ini mau dikasih ke saudaranya ya. Kemudian yang C, menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ini boleh kita keep dulu karena dihargai ya teman-teman. Kemudian yang D, menjualnya lagi dengan harga lelang. Ini menjualnya udah hadiah dijual lagi ya, berarti kurang dihargai menurut Mimin ya. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang E, saya akan jujur bahwa tidak suka dengan hadiahnya. Nah, ini juga meskipun kalimatnya jujur bahwa ada jujurnya ya teman-teman ya, tapi kalimat kita tidak suka dengan hadiah seseorang itu rasanya juga kurang sopan teman-teman ya menurut Mimin. Jadi ini kita eliminasi. Sekarang kita lihat antara A dan C. Menggunakannya saat saya butuh atau hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Gimana teman-teman? Jadi nomor 2 ini yang poinnya lebih tinggi menurut Mimin adalah yang A teman-teman ya. Menggunakannya saat butuh teman-teman. Jadi kita juga pasti menyimpannya ya. Jadi ketika butuh kita gunakan. Kalau yang C ini hanya menyimpannya saja. Jadi tidak dimanfaatkan. Gitu teman-teman bedanya. Jadi yang poinnya 5 ada di A ya teman-teman. Kemudian yang poin 4 ada di C. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda akan memungut sampah yang berserakan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Ini seperti biasa teman-teman. Kalau poin tertinggi itu ada di antara, kalau ya kayak gini choice-nya ya, antara A yang sangat setuju atau yang E sangat tidak setuju. Kemudian teman-teman tinggal lihat apakah kalimat soalnya ini positif atau negatif. Seperti ini, Anda akan memungut sampah yang berserakan, ini positif ya. Jadi teman-teman langsung ambil saja yang A, sangat setuju gitu. Ini poinnya 5, kemudian yang ini adalah 1. Ini 4, 3, 2, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda seorang manajer bagian marketing di sebuah perusahaan. Suatu hari saat Anda sosialisasi pekerjaan pada karyawan baru, ada di antara mereka yang menyatakan bahwa pekerjaan ini sangat melelahkan. Ia meminta untuk dipindahkan ke bagian lain bukan marketing. Reaksi Anda adalah A. Menyetujuinya dengan senang hati. B. Menyetujui permintaannya karena keberaniannya. C. Menolak karena tidak ada lowongan di bagian selain marketing. D. Menolak karena memindahkan karyawan bukan wewenang saya. Atau E. Menolak dan menasihatinya bahwa pekerjaan ini akan menyenangkan jika dia ikhlas. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat di sini ya. Ini baru sosialisasi ya. Sosialisasi pekerjaan pada karyawan baru. Dan ada yang sudah menyatakan bahwa sangat melelahkan dan meminta dipindahkan. Padahal belum bekerja ya teman-teman ya, berarti ya belum bekerja. Oke, kita lihat di sini baiknya bagaimana nih seorang pimpinan. Apakah langsung menyetujuinya atau menolaknya? Padahal dia belum mulai bekerja ya teman-teman ya. Dan karyawan tersebut sudah menyatakan lelah dan ingin dipindahkan. Padahal bekerja saja belum. Nah, ini kalau teman-teman menjawab setuju, berarti teman-teman juga akan kalau dihadapkan pada pekerjaan yang melelahkan,
teman-teman juga akan bersikap seperti ini gitu kalau ada soal seperti ini, karena kita mau dilihat bagaimana kepribadian kita dari soal-soal tersebut teman-teman ya. Jadi di sini harus, kalau sebagai pimpinan harus ditolak teman-teman. Jadi yang menyetujuinya ini kita eliminasi, meskipun di sini positif ya, ada karena keberaniannya, meskipun dia berani tapi ini belum apa-apa dia udah menyerah gitu teman-teman. Jadi yang menyetujui langsung kita eliminasi saja. Kemudian ada 3 jawaban menolak, menolak, dan menolak. Lanjutannya yang perlu kita lihat, yang C ini karena tidak ada lowongan, yang B karena bukan wewenang, kemudian yang E menasehatinya bahwa pekerjaan ini akan menyenangkan jika dia ikhlas. Mana yang lebih banyak poinnya teman-teman? Kalau menurut Mimin yang E teman-teman ya. Kenapa? Karena selain menolak, di sini dia juga mengambil tindakan, yaitu menasehatinya. Menasehati ya. Kalau yang CD ini tidak ada. Jadi dia menolak karena tidak ada lowongan dan karena bukan wewenangnya. Tapi kalau yang E ini ada tindakan lagi, yaitu menasehatinya bahwa pekerjaan ini akan menyenangkan jika dia ikhlas. Begitu teman-teman untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Orang yang terlalu serius dan bersikap dingin menandakan bahwa ia tidak bahagia dalam hidupnya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Seperti yang sebelumnya ya. Kalau choice-nya seperti ini, jawabannya ada di antara A atau E. Kita nggak usah pikirin yang 3 ini ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini, orang yang terlalu serius dan bersikap dingin, apakah dia orang yang tidak bahagia? Teman-teman setuju nggak sih? Tidak teman-teman ya, karena kalau orang yang serius dan bersikap dingin belum tentu dia juga seperti itu di luar pekerjaannya atau di luar tempat dia sedang melaksanakan tugas gitu teman-teman ya. Jadi mungkin di rumahnya dia sangat ramah dan lain sebagainya gitu teman-teman. Kita tidak bisa memvonis seseorang tidak bahagia hanya dari sikap dia sehari-hari yang kita lihat gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi ini jawabannya sangat tidak setuju karena belum tentu ya. Gitu teman-teman, kalian boleh beda pendapat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda menerima pesan singkat yang berisi kabar terkini kebijakan pemerintah yang negatif dan cenderung memprovokasi masyarakat. Sikap Anda adalah A. Menyebarkannya ke semua akun media sosial, B. Mencari tahu kebenaran berita tersebut sebelum bertindak, C. Hanya membaca tanpa bertindak, D. Berniat pindah ke warganegaraan, atau E. Langsung tanyakan kebenarannya di media sosial. Di sini teman-teman menerima pesan singkat yang isinya kebijakan pemerintah yang negatif dan cenderung memprovokasi. Ini soalnya melihat bagaimana kita terhadap negara gitu teman-teman, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah dan negara. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau negatif tentang pemerintahan atau negara kita, bagaimana kita bertindak gitu teman-teman. Nah, yang A, apakah menyebarkannya ke semua akun media sosial? Ini baru menerima pesan singkat ya. Kita nggak tahu apakah ini beritanya benar atau enggak. Kita nggak tahu. Jadi kalau langsung menyebarkannya ini tidak baik. Jadi kita eliminasi. Yang B, mencari tahu kebenaran berita tersebut sebelum bertindak. Ini kita keep dulu. Kemudian hanya membaca tanpa bertindak. Ini kita keep. Berniat pindah ke warganegaraan, ini udah ekstrim nih. Langsung pindah ke warganegaraan. Ini kita eliminasi. Kemudian yang E, langsung tanyakan kebenarannya di media sosial. Ini langsung ditanyakan. Ini kita eliminasi saja teman-teman ya. Sebelum kita menanyakan ke media sosial, kita harusnya cari tahu dulu berita tersebut benar atau tidak. Apakah yang B atau yang C teman-teman? Nah, ini hanya membaca tanpa bertindak. Nah, ini kita tidak antara tidak mau peduli dengan berita tersebut atau kita tidak tidak care dengan urusan negara gitulah teman-teman. Jadi kalau ada yang kayak gini nih, berita-berita negatif dan cenderung memprovokasi ini, kita harusnya mencari tahu kebenarannya dulu. Baru kita melakukan tindakan, apakah selanjutnya teman-teman menyebarkannya ataukah memverifikasi bahwa berita tersebut tidak benar atau bagaimana. Jadi kita harus cari tahu dulu kebenaran berita tersebut sebelum bertindak teman-teman. Jadi jawaban nomor 6 ini yang paling tinggi poinnya adalah yang B teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7.
Jika direktur perusahaan menargetkan tugas selesai pada tanggal 10 bulan ini, maka A. Saya menyelesaikan tanggal 10 karena saya tepat waktu. B. Saya menyelesaikan tanggal 9 agar dapat dikoreksi kembali sebelum diserahkan. C. Saya meminta kelonggaran menyelesaikan tanggal 12 karena tugas banyak. D. Saya berharap direktur lupa dan meminta tugas di akhir bulan. Atau E. Saya meminta rekan kerja untuk membantu saya agar tidak terlambat. Jawabannya yang mana teman-teman? Ini kalau targetnya tanggal 10, maka pilihannya jangan terlambat ya. Jadi kalau yang terlambat nih kayak tanggal 12, langsung saja eliminasi. Kemudian berharap direktur lupa, eliminasi. Kemudian meminta rekan kerja untuk membantu saya agar tidak terlambat. Ini berarti tidak mandiri, kita eliminasi. Padahal rekan kerja juga belum tentu dia tidak punya pekerjaan ya, pasti dia juga punya. Sekarang kita lihat antara A dan B. Kalau tanggal 10 tepat waktu, kalau tanggal 9 kita bisa mengoreksi kembali sebelum diserahkan. Jawaban yang mana teman-teman? Jawabannya menurut Mimin adalah yang B, memiliki poin 5 teman-temannya. Jadi kalau targetnya tanggal 10, berarti tanggal 9 harus kita sudah selesaikan agar bisa dikoreksi. Ini poinnya 5. Kemudian yang A ini poinnya 4 gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam sebuah diskusi saya akan A. menjadi pendengar yang baik tanpa mengutarakan pendapat. B. selalu menyampaikan pendapat karena pendapat saya yang terbaik. C. menyampaikan pendapat dan tetap menerima hasil diskusi walaupun tidak sesuai pendapat saya. Atau kemudian yang D. marah jika pendapat saya ditolak saat diskusi. E. menyampaikan pendapat hanya jika diminta. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, dalam sebuah diskusi hanya menjadi pendengar yang baik nih tanpa mengutarakan pendapat nih kita eliminasi saja ya. Selalu menyampaikan pendapat karena pendapat saya yang terbaik ini positif sebenarnya menyampaikan pendapat, tapi alasan di sini nih. Pendapat saya yang terbaik ini terkesan menyombongkan diri teman-teman, kita eliminasi saja. Kemudian yang C menyampaikan pendapat dan tetap menerima hasil diskusi walaupun tidak sesuai pendapat saya, ini kita keep. Kemudian yang D marah jika pendapat saya ditolak, ini negatif nih, marah-marah, eliminasi. Menyampaikan pendapat hanya jika diminta, ini hanya jika diminta, berarti kalau nggak diminta nggak mau menyampaikan. Jadi yang lebih tepat menurut Mimin antara C dan E ini adalah yang C teman-teman. Jadi tetap menyampaikan pendapat saat diskusi dan tetap menerima hasil diskusi walaupun tidak sesuai pendapat gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika Anda mendapatkan uang 100 juta rupiah dari sebuah kuis, maka Anda gunakan untuk A. traktir pasangan dan teman-teman karena saya jarang melakukannya. B. belanja untuk orang tua dan keluarga agar mereka senang. C. sebagian untuk bersedekah dan sebagian lainnya untuk keperluan sekeluarga. Atau D. seluruhnya ditabung. Bagaimana teman-teman yang menurut kalian paling banyak poinnya? Oke, ini traktir pasangan dan teman-teman. Karena saya jarang melakukannya. Ini jarang melakukannya. Oke. Terkesan ketahuan nih kalau dia tuh jarang memberikan traktiran ke pasangannya gitu teman-teman. Kalau yang B belanja untuk orang tua dan keluarga. Kemudian yang C sebagian untuk bersedekah, ini ada poin plusnya nih, ada bersedekahnya. Dan yang sebagian lainnya untuk keperluan keluarga nih. Kemudian yang D ini seluruhnya ditabung. Jadi kalau ada uang 100 juta bagaimana teman-teman? Kalau menurut Mimin poin yang paling tinggi ada di C ini teman-teman ya. Karena sebagiannya digunakan untuk bersedekah dan sebagiannya lagi untuk keperluan keluarga. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu rezeki itu nggak boleh kita melupakan orang lain. Jadi ini bentuk kita mengingat orang lain yang bersedekah ini. Dan ini untuk mengingat diri kita dan keluarga gitu teman-teman ya. Itu menurut Mimin, kalian boleh beda pendapat. Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kalian yang sudah sampai di nomor 9 ini, tolong dukung Mimin biar Mimin makin semangat untuk buat video-videonya dengan klik like-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk klik subscribe kalian dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Anda seorang pimpinan perusahaan, Anda seorang muslim yang taat, semua pegawai Anda non-muslim.
Tanggal 1 bulan depan adalah hari besar keagamaan beberapa pegawai Anda. Sikap Anda adalah A. Memberikan mereka cuti kerja. B. Memberikan mereka cuti kerja jika mereka memintanya. C. Tidak meliburkan mereka karena banyaknya pekerjaan pada hari tersebut. D. Meliburkan mereka tanggal 2. Atau E. Tidak meliburkan mereka agar adil untuk karyawan lainnya. Oke teman-teman, di sini melihat tindakan kita kalau sesama antar yang bukan satu agama teman-teman ya, apa tindakan kita teman-teman. Nah ini Anda seorang pimpinan, Anda muslim dan orang lain karyawannya nggak muslim, tapi mereka punya hari besar keagamaan, jadi kita harus menghargai agama orang lain itu teman-teman ya. Nah karena kita mau menghargai kegiatan dari orang lain, maka harusnya kita memberikan cuti teman-teman. Jadi antara semua pilihan ini menurut Mimin yang paling tinggi adalah langsung saja yang A teman-teman ya, memberikan mereka cuti kerja. Oke. Menurut teman-teman kalau ada yang lain yang lebih tepat silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pendapat Anda ditolak saat rapat berlangsung. Sikap Anda A. Marah dalam hati dan mendengarkan pendapat yang lain. B. Berlapang dada dan menerima hasil rapat. C. Merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat lagi. D. Menjelaskan kembali pendapat saya agar diterima. Atau E. Meninggalkan rapat karena pendapat saya tidak dihargai. Ini kalau pendapat ditolak saat rapat berlangsung, ini hal yang biasa teman-teman ya. Jadi kita harus menerima. Nah ini yang berbau-bau tidak menerima ini langsung saja dieliminasi. Seperti ini marah, eliminasi saja. B. Berlapang dada dan menerima. Nah ini positif, kita centang, keep dulu. Merasa tidak percaya diri, ini udah negatif, tidak percaya diri, eliminasi. Kemudian menjelaskan kembali pendapat saya agar diterima, ini boleh menjelaskan, tapi kalau memaksakan agar diterima ini saya rasa kurang tepat ya, tapi kita keep dulu. Dan yang E meninggalkan rapat, ini meninggalkan rapat kita eliminasi saja. Antara B dan D mana yang lebih tepat teman-teman? Kalau menurut Mimin yang ini, yang B ya teman-teman, ini poinnya 5 ya, berlapang dada dan menerima hasil rapat. Kalau yang D ini terkesan memaksakan agar diterima gitu, menjelaskan kembali boleh, tapi kalau agar diterima mungkin kurang teman-teman ya. Menurut Mimin yang lebih banyak poinnya yang B gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika Anda tidak setuju dengan pendapat pimpinan saat rapat berlangsung, sikap Anda A. Berlapang dada dan tidak berani membantah. B. Mengutarakan pendapat yang berbeda jika diminta. C. Tidak mau ambil pusing dan bekerja dengan maksimal. D. Mengusulkan pendapat sendiri tanpa ragu. Atau E. Meminta rekan yang lain untuk menyampaikan pendapat saya. Nah jika Anda tidak setuju nih dengan pendapat pimpinan, jadi pimpinan berpendapat Anda tidak setuju, sikap Anda adalah yang A, ini berlapang dada dan tidak berani membantah, ini kita eliminasi. Kalau tidak setuju harus diutarakan teman-teman ya, kalau dalam keadaan rapat kerja gitu teman-teman ya. Yang B, mengutarakan pendapat yang berbeda jika diminta, ini ada jika dimintanya tapi kita keep dulu. Yang C, tidak mau ambil pusing, ini berarti tidak ada tindakan, coret. D, mengusulkan pendapat sendiri tanpa ragu, oke kita keep. E, meminta rekan yang lain untuk menyampaikan pendapat, ini tidak percaya diri nih, kita eliminasi saja. Sekarang antara B dan D mana yang lebih tepat? Tentu saja yang D teman-teman ya, jadi mengusulkan pendapat sendiri tanpa ragu. Ini poinnya 5 menurut Mimin teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13. Anda sudah 4 kali berpindah-pindah pekerjaan selama setahun ini. A. Tepatnya 5 kali berpindah pekerjaan selama setahun. B. Hanya 2 kali karena saya merasa tidak cocok. C. Setuju, saya suka mencari pengalaman baru. Atau D. Tidak setuju karena saya sangat loyal pada pekerjaan saya. Ini kalau 4 kali berpindah dalam setahun ini terlalu banyak teman-teman dalam bekerja ya. Jadi soal seperti ini melihat bagaimana kita dalam bekerja. Jadi kalau apakah kita merasa tahan kalau kita tidak cocok dengan pekerjaan tersebut, mungkin karena merasa tertekan, pengen pindah, pengen mengundurkan diri atau lain sebagainya teman-teman ya. Jadi soal-soal seperti ini melihat bagaimana keloyalan kita terhadap pekerjaan. Jadi kalau ada soal seperti ini, meskipun teman-teman benar pindah-pindah pekerjaan, tapi usahakan jangan ambil jawaban yang pindah-pindah ini teman-teman ya. Karena ini melihat konsistensi kita kalau sudah bekerja.
gitu. Jadi kalau sudah bekerja harus fokus dan nggak boleh apa ya namanya tuh nggak boleh apa yang tepatnya teman-teman, nggak boleh merasa letih, nggak boleh merasa capek, tertekan, kemudian mau mundur dan menyerah gitu. Intinya nggak boleh yang negatif-negatif gitulah kalau udah mulai bekerja. Jadi ini kalau 4 kali berpindah-pindah ini nggak baik ya teman-teman kalau dibenarkan. Itu menurut Mimin ya teman-teman ya. Nah kalau pilihannya seperti ini, tepatnya 5 kali berpindah-pindah pekerjaan selama setahun, ini kan nggak ada alasannya nih di soal. Meskipun mungkin benar teman-teman udah 5 kali berpindah, tapi di soal ini nggak ada alasannya. Jadi ini bukan merupakan jawaban yang memiliki poin yang tinggi menurut Mimin teman-teman. Kita eliminasi saja. Kemudian yang B hanya 2 kali karena saya merasa tidak cocok. Ini ada alasannya karena merasa tidak cocok. Ini tidak cocoknya kenapa? Ini juga kurang kuat. Jadi ini kita eliminasi saja. Alasannya nggak kuat. Kemudian yang C, setuju, saya suka mencari pengalaman baru. Nah ini ada mencari pengalaman baru. Tapi dalam waktu 1 tahun 4 kali berpindah-pindah, gimana teman-teman? Harus dipikirkan kembali ya. Mungkin kalau merasa ingin mencari pengalaman baru ya 1 kali 2 kali dalam setahun boleh teman-teman. Tapi kalau sampai 4 kali saya rasa cukup banyak. Dan menurut Mimin poin yang paling tinggi itu ada di sini teman-teman. D ya. Tidak setuju karena saya sangat loyal pada pekerjaan saya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi ini melihat bahwa kita loyal nggak sih kalau udah mulai bekerja. Apakah kita merasa terus tertantang, terus bersemangat untuk bekerja dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jika Mimin ada salah kata, silahkan kalian komen saja yang benarnya seperti apa teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 14. Anda merupakan salah satu karyawan yang terkena PHK bulan ini. Sikap Anda A, membuka usaha baru yang memungkinkan. B, meratapi nasib dan terus berdoa. C, bersantai dulu dengan tabungan saya. D, mengajak karyawan lain untuk berdemo. Atau E, curhat di media sosial dengan harapan ada yang menawari pekerjaan baru. Gimana teman-teman? Oke, untuk nomor 14 ini adalah soal terakhir kita untuk video ini teman-teman. Seperti biasa silahkan kalian jawab jawabannya apa, A, B, C, D, E di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan sertakan juga alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Oke teman-teman, Mimin mau minum dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tolong klik like-nya, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.